Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 2 Mei 2024. Hari ini kita bersama-sama memperingati Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Athanasius lahir sekitar abad keempat. Pada tahun 318 ia ditabiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris uskup di Alexandria. Athanasius sangat tertarik dengan gaya hidup para rahib, khususnya ketika ia melihat Santo Antonius dari Alexandria, Mesir. Maka ia pun akhirnya menjadi seorang pertapa, menjadi seorang rahib. Athanasius adalah pembela iman tentang Tritunggal dan inkarnasi dalam gereja Katolik. Ia terlibat aktif dalam konsili di Nisea yang melawan bid'ah Arianisme. 6 bulan setelah uskup Alexandria wafat, Athanasius ditunjuk dan diangkat menjadi uskup di Alexandria, Mesir. Beliau dikenal sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya yang besar dalam menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Athanasius wafat pada 2 Mei tahun 373 pada usianya 76 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada satu buah nyanyian Taise yang buat saya meneduhkan sekali. Nyanyian Taise kita tahu ya, diulang-ulang sampai orang merasa trans atau mengalami saat teduh bersama dengan Tuhan. Nyanyian itu mengatakan begini: "Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa." Wah, indah sekali. Tinggal bersama dengan Tuhan dalam doa. Ini istimewa. Kemarin kita merenungkan tentang makna tinggal di dalam Tuhan, manete in me. Nah, sekarang makna tinggal di dalam Tuhan nyata dalam doa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ketika saya lagi memberi rekoleksi anak SD kelas 6, ada satu anak yang tanya begini sama saya, Romo, kan Romo udah puluhan tahun berdoa. Apa sih Romo tipsnya supaya doa itu tidak membosankan?" Tips agar berdoa tidak membosankan. Maka saya katakan kepada anak itu begini, "Nak, kakak, sekarang Romo tanya ya, kalau kamu main yang kamu paling senengi, kamu bosen apa enggak? Kalau kamu main Mobile Legend, kalau kamu lihat TikTok, kamu bosen apa enggak? Kalau kamu main PS5, kamu bosen apa enggak sih?" Biasanya ketika kita menyenangi sesuatu, kita akan bermain sampai berjam-jam, menghabiskan waktu berjam-jam untuk yang kita senangi. Lantas, kenapa
doa menjadi sesuatu yang membosankan, berarti kita tidak menyukai dan tidak menyenangi doa, sehingga doa menjadi membosankan buat kita. Sebenarnya doa itu seperti nafas loh Kak buat kita. Kalau kita udah bosen nafas, artinya kita juga udah bosen untuk hidup. Saya kira doa yang menjadi membosankan karena kita salah dalam berdoa. Ketika doa kita hanya sekedar menjadi kumpulan kata-kata saja yang tanpa arti. Dan ketika doa kita hanya berupa kumpulan-kumpulan permohonan untuk memuaskan diri. Doa adalah relasi. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan sebagai pribadi yang kita rindukan, pasti tidak akan pernah membosankan. Seperti orang yang lagi pacaran, apapun bisa dia ngomongin. Kalau orang lagi pacaran, kamu udah makan apa belum sayang? Kamu udah mandi apa belum? Semua bahkan yang remeh-temeh pun dibicarakan ketika bicara dengan orang yang dirindukan. Dan yang namanya komunikasi sifatnya itu selalu dua arah. Ada pembicara dan ada yang mendengarkan. Mungkin doa kita menjadi membosankan karena selama ini kitalah yang terus-menerus menjadi pembicara. Namun kita kurang untuk memberikan diri kita untuk menjadi pendengar atas apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ajakan Yesus untuk tinggal bersamanya nyata dalam doa. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita berdoa hari ini? Doa bukan hanya kumpulan kata-kata dan menjadi membosankan akhirnya. Doa adalah relasi komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa juga berarti kita mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.